ketindakan ketaatan itu memang sangat penting untuk kita lakukan, kita planning, kita disiplin. Bukan hanya sekedar omongan setelah kita bahas ini kemudian minggu depan atau besok pagi sudah lupa. Tetapi betul-betul kita aplikasikan itu memang butuh perjuangan. Karena itu bukan merupakan natur kita secara normal untuk mengasihi, untuk murah hati, untuk memberi, itu ternyata tidak mudah. Itu butuh perjuangan, kekuatan untuk kita mau mendisiplin diri. Jadi sudah di planning pun juga akan masih gagal, juga akan terjadi bahwa kita itu ternyata bisa merasa sayang, eman, tidak tak kasihkan. Semua hal itu bisa terjadi. Iblis akan menahan kita untuk tidak mau berpisah, ya. Belajar dari hal-hal yang paling gampang, ya. Apa saja barang-barang milik kita yang paling tidak kita butuhkan, mulai kita lempar keluar, mulai kita berikan kepada orang. Ini perjuangan. Bagi saya itu juga perjuangan. Kenapa? Karena saya itu selalu berpikir, oh barang ini masih bisa dipakai, oh apalagi masih bisa dirombeng, masih bisa dijual, masih bisa ini. Itu suatu perjuangan untuk berani berpisah. Yang kedua, kita belajar taat untuk mengasihi. Mengasihi itu ternyata tidak cukup hanya dengan perkataan, memberi, untuk membagikan apa yang menjadi berkat Tuhan dalam hidup kita, ya. Ya puji Tuhan, sekarang saya punya anak kos, ya, sehingga saya sekarang belajar untuk memberi ini kesempatan, ya, ketaatan untuk saya lebih sering lagi memberikan kepada anak kos, ya, kesempatan kepada karyawan, kepada orang-orang di sekitar. Itu kesempatan yang Tuhan berikan, ya. Yang ketiga, ya, ketaatan itu terutama dalam hal hubungan dengan orang terdekat. Ternyata hubungan suami istri itu juga butuh kemurahan hati. Saya merasakan berkali-kali, misalkan istri itu, ya, melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang. Seringkali kita akan sinis dan mengatakan, loh, lagi, diulangi lagi. Itu seringkali juga tidak enak gitu loh. Bagi istri itu juga tidak bisa memberikan satu encouragement, ya, dorongan, ya. Jadi kita itu seperti tadi Pak Tommy mengatakan, itu mengampuni itu juga termasuk di dalam hal bagaimana caranya kita bisa mengampuni orang-orang terdekat, istri dan anak-anak kita, tetapi tetap bisa mengencourage mereka untuk belajar disiplin, untuk belajar untuk tidak melakukannya. Jadi ini satu tantangan sendiri, bahwa kasih itu mengampuni, murah hati itu juga belajar untuk menerima kekurangan orang lain. Itu tantangan tuh bagi saya ngalami berkali-kali. Iya ya, saya ini masih kurang kalau sudah menghadapi orang-orang yang menjengkelkan. Terus saya sendiri jadi, ya, saya belajar untuk tidak marah, tapi kemudian ternyata omongan saya juga tidak cukup mengasihi, ya. Ada sinisnya, ada sepertinya ditunjukkan ketidakpuasannya, gitu, ya. Jadi tantangan-tantangan ini memang sangat berat bagi kita yang hidup sehari-hari untuk planning, melakukan, ya. Plan, do, check. Ini tetap harus kita lakukan. Plan, do, check, evaluate. Jadi kita merencanakan, kita lakukan, kita cek lagi sudah benar apa tidak, kita evaluasinya, itu memberikan kita kekuatan untuk planning lagi yang lebih bagus, gitu, ya. Kalau gagal kita maju lagi. Jadi plan, do, check, action lagi kita melakukan ini semua karena kita rindu untuk dipakai Tuhan, gitu, ya. Dan yang terakhir ingin saya tambahkan itu adalah bagaimana sebenarnya kita itu kalau punya cinta kepada Tuhan akan masa yang akan datang. Jadi kembali, ini masalahnya adalah masalah kita itu sudah merindukan tentang hari esok, hari di mana kita bersama-sama dengan Tuhan. Maka kita itu cinta akan dunia ini akan makin berkurang. Dan saya mendapatkan satu hikmat tentang bagaimana kalau orang itu
mungkin skornya ya, skor itu penting sekali untuk kita itu punya skor gitu ya, punya angka di mana kita itu merasa bahwa kemurahan hati kita itu masih di angka 50 gitu misalkan ya. Jadi kita tingkatkan, kita beri skor. Apakah sudah 51, hari ini sudah 52, apa sudah 53, mungkin target kita 100, kita tambahkan atau justru kita kurangi. Aduh, hari ini saya kikir, hari ini saya serakah, hari ini saya kurang mengasihi, hari ini saya marah, saya tidak bisa murah hati, kita kurangi angkanya gitu ya. Ini suatu perjuangan bagi kita masing-masing untuk betul-betul berani untuk menantang diri kita sendiri, karena ini yang sebenarnya merupakan harta kita di kekekalan. Saya dulu sering merindukan kehidupan seperti di Kisah Rasul pasal 2, pasal 4, di mana para orang percaya itu saling membagikan miliknya satu sama lain. Wih, luar biasa kan ya. Jadi saya kira di surga itu seperti itu ya, seperti di Kisah Rasul pasal 2 dan pasal 4 itu, di mana kita itu saling membagikan milik kita. Jadi itulah suatu kehidupan di mana orang itu sudah tidak lagi memikirkan bahwa ini punya saya, tapi kita itu saling membagikan, saling memberikan apa yang menjadi berkat yang kita terima. Itu kan luar biasa itu. Jadi kita ini dilatih di dunia ini supaya nanti di kekekalan itu kita itu sudah jadi ahli-ahlinya, sudah menjadi agen-agen Tuhan, di mana kita penuh dengan kasih, kemurahan dan kebaikan yang memancar keluar gitu ya. Terima kasih untuk sharingnya Pak Marhen tentang Bapak mertuanya, itu memberikan encouragement kepada kita untuk tidak mau kalah ya. Jadi memang betul orang Katolik itu seringkali kan ke gereja itu seperti hanya untuk ikut upacara liturgi ya, tetapi kok bisa ternyata dia melakukannya, sehingga kita ini yang banyak dengar firman jangan sampai kalah untuk gagal melakukannya. Ini harus jadi fokus kita. Jadi saya usulkan juga dari waktu ke waktu, kalau boleh kita punya kesempatan untuk sharing lebih banyak tentang tindakan ketaatan apa yang sudah kita lakukan atau yang belum kita lakukan, kegagalan apa di dalam kita mau murah hati. Kalau boleh saya usul untuk kita akan mengadakan feedback atau evaluasi sampai sejauh mana apa yang sudah kita lakukan, karena ini merupakan tantangan bagi kita setiap hari gitu ya. Jadi puji Tuhan kalau diberi kesempatan, mungkin saya usulkan 1 bulan lagi kita coba evaluasi, atau 1 minggu lagi kalau memang berkenan gitu ya. Puji Tuhan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Marhen. Puji Tuhan. Ya, terima kasih Pak Abraham. Usulannya bagus sekali. Ya, memang kita harus praktek ya. Jadi mungkin nanti sebulan lagi gitu ya, kita mungkin bisa sharing apakah kita sudah melakukan firman Tuhan tentang kemurahan